Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Alun Sujada Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data dan algoritma. Serta rekan-rekan semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Amare Malika Radana dengan NIM 250401037 dari kelas IF 207 Program Studi Informatika PJJ S1 Universitas Siber Asia. Pada video kali ini, sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan salah satu topik fundamental dalam struktur data, yaitu Tree and Binary Search Tree atau pohon pencarian binary. Pengertian tree. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Apa itu tree? Berbeda dengan array atau linked list, yaitu menyusun data secara linear atau memanjang satu garis lurus. Kalau tree adalah struktur data yang bersifat hierarkis. Bayangkan saja seperti cabang-cabang pohon di dunia nyata, tapi kalau di ilmu komputer, pohonnya ini terbalik. Akarnya ada di atas dan cabang-cabangnya tumbuh ke bawah. Nah, kenapa kita butuh struktur yang hierarkis ini? Karena banyak data di dunia nyata yang memang bentuknya berjenjang. Contoh paling gampangnya adalah silsilah keluarga, di mana satu orang tua bisa punya beberapa anak, lalu anak itu nanti punya anak lagi. Atau kalau di komputer kita sendiri ada struktur folder. Ada folder utama, di dalamnya ada subfolder, dan di dalamnya lagi ya baru ada file-file. Itu semua adalah contoh nyata dari tree. Slide ketiga, istilah penting dalam tree. Untuk bisa memahami tree, kita harus tahu dulu istilah-istilah anatominya. Pertama ada yang namanya root atau akar. Ini adalah node paling atas atau si bos besar nih dia, yang tidak punya parent atau orang tua. Lalu ada parent, yaitu node yang punya anak di bawahnya. Sebaliknya, ada child, yaitu node yang posisinya berada tepat di bawah parent. Kemudian ada leaf node atau daun. Ini adalah node yang letaknya paling ujung bawah, jadi dia tidak punya anak sama sekali. Ada juga sibling, yaitu sebutan untuk node-node yang punya parent yang sama, ibaratnya mereka ini saudara kandung, adik kakak gitu ya. Dan terakhirnya ada level, yang menunjukkan kedalaman suatu node. Root itu selalu mulai dari level 0. Anaknya di level 1, cucunya di level 2, dan seterusnya. Langsung kita ke ilustrasi struktur tree sederhana. Maaf kalau tulisannya agak kecil ya. Saya coba zoom dulu. Ya, eh, struktur tree sederhana. Mari kita lihat ilustrasi diagram ini agar lebih jelas. Di puncak kita punya node A, karena A ada di paling atas, maka A adalah root. Di bawah A ada B dan C, berarti A adalah parent dari B dan C. Sebaliknya, B dan C adalah child dari A, karena B dan C punya orang tua sama. Mereka disebut sibling. Sekarang perhatikan note D, E, note D, E, dan F. Mereka ini ada di paling bawah dan tidak punya percabangan lagi. Maka D, E, dan F ini kita sebut sebagai leaf node. Sekarang definisi binary tree. Setelah paham tree secara umum, kita masuk ke jenis yang paling spesifik, yang lebih spesifik, sorry, yaitu binary tree atau pohon biner. Kata kuncinya ada di kata binary, yang berarti dua. Jadi binary tree adalah tree di mana setiap node-nya itu maksimal cuma boleh punya dua anak. Tidak boleh tiga, tidak boleh empat. Dua anak ini biasanya kita sebut sebagai left child, anak kiri, dan right child, anak kanan. Ingat ya, aturannya maksimal dua. Jadi kalau dia cuma punya satu anak atau bahkan tidak punya anak sama sekali, itu tetap disebut binary tree. Setelah itu kan kita lihat
tiga jenis binary tree. Binary tree ini sendiri punya tiga bentuk dasar yang sering dibahas. Pertama, full binary tree, sebenarnya tegas. Tiap node harus punya persis 0 atau 2 anak, nggak boleh ada node yang cuma punya satu anak. Yang kedua ada complete binary tree, di sini semua level pohon terisi penuh, kecuali mungkin di level paling bawah. Tapi syaratnya pengisian node di level paling bawah itu harus rapat dari kiri ke kanan. Yang ketiga, balance binary tree. Ini adalah pohon yang seimbang, artinya selisih tinggi antara cabang sebelah kiri dan cabang sebelah kanan dari node manapun itu maksimal cuma beda satu level. Pohon yang seimbang ini sangat penting nanti untuk kecepatan pencarian. Kita masuk ke binary search tree. Binary search tree paling berguna di dunia nyata. Itu bisa disingkat sebagai BST adalah binary tree biasa. Tapi dia punya satu aturan tambahan yang sangat ketat soal penempatan nilai aturannya. Aturannya begini, nilai apapun yang ada di sebelah kiri dari parent itu nilainya pasti lebih kecil. Sebaliknya, nilai apapun yang ada di sebelah kanan dari parent itu nilainya pasti lebih besar. Ya, contoh di slide, rootnya adalah 50, di sebelah kiri ada 30. Kenapa? Karena 30 lebih kecil dari 50. Di sebelah kirinya ada, di sebelah kirinya 30 ada 20. Karena 20 lebih kecil dari 30. Sedangkan di sebelah kanan 50 ada 70 dan 80. Kenapa? Karena mereka lebih besar dari 50. Aturan ini berlaku terus-menerus ke bawah untuk setiap subtree-nya. Lalu ada operasi dasar pada tree. Operasi dasar pada tree. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan dengan tree ini? Ada 4 operasi yang dasar utama. Pertama, insertion, yaitu proses memasukkan data baru. Kalau di BSD, kita tinggal membandingkan saja nilainya dari root. Kalau lebih kecil, yang berkecilnya lebih besar lempar ke kanan sampai ketemu tempat yang kosong. Yang kedua, searching, yaitu mencari data ini, yaitu mencari data. Ini keunggulan utama BSD. Kita nggak perlu ngecek data yang satu kayak di array, kita tinggal jalan turun ke kiri atau ke kanan sesuai nilai yang dicari. Yang ketiga ada deletion, yaitu menghapus data. Ini agak rumit karena kalau kita hapus sebuah parent, kita harus mengatur ulang anak-anaknya supaya aturan BSD tidak rusak. Keempat ada traversal, yaitu cara kita menelusuri atau mengunjungi seluruh node di dalam tree satu persatu tanpa ada yang berlewat. Slide 9 yaitu tiga mode traversal, jenis-jenis traversal. Bicara soal traversal, ada tiga metode utama untuk membaca isi sebuah binary tree. Yang pertama pre-order, rumusnya adalah parent, kiri, kanan. Jadi kita kunjungi dulu rootnya, baru ke cabang kiri, sampai habis, lalu ke cabang kanan. Pada contoh di slide urutannya jadi A, B, D, E, C. No, yang kedua in order, rumusnya kiri, parent kanan. Ini spesial karena kalau kita pakai metode in order pada sebuah BSD, hasilnya otomatis akan menjadi data yang terurut dari nilai kecil ke terbesar. Urutannya di contoh ini adalah DB, EAC. Yang ketiga ada post order, rumusnya kiri, kanan, parent. Parent selalu dikunjungi paling akhir. Lalu penerapan di kehidupan nyata. Penerapan di kehidupan nyata, mungkin teman-teman bertanya, buat apa sih repot-repot belajar tree? Di mana pakainya? Sebenarnya tanpa kita sadari, kita berinteraksi dengan struktur tree setiap hari. Contoh pertama, ada sistem file dan folder komputer. Saat kita buka file Explorer di Windows atau Finder di Mac, itu murni menggunakan tree. Drive C adalah root, lalu punya anak-anak folder program files dan users dan seterusnya. Contoh kedua itu menu di website atau aplikasi.
Drop down menu navigasi yang sering kita klik itu disusun menggunakan logika tree. Contoh ketiga, ini paling masif, yaitu indexing database. Mesin pencari seperti Google atau database raksasa di server perusahaan menggunakan varian dari tree seperti B-tree agar mereka bisa menemukan jutaan data hanya dalam hitungan milidetik. Lalu kita sudah sampai ke kesimpulan, yaitu sebagai kesimpulan pertama, tree adalah struktur data hierarkis bukan linear yang meniru logika percabangan. Kedua, elemen utamanya terdiri dari root, parent, child, dan leaf. Ketiga, variannya yaitu binary search tree sangat luar biasa efisien untuk proses pencarian data karena aturan kiri lebih kecil karena lebih besar. Dan keempat, konsep ini sangat aplikatif dan menjadi fondasi penting dalam arsitektur sistem komputer modern. Demikian presentasi dari saya mengenai tree dan binary search tree. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang jelas mengenai betapa pentingnya struktur data ini dalam ilmu komputer. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan rekan-rekan semua. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.